Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mustafa Ihmadiar. Saya dari kelas PS25G dengan NIM 1170 dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat dan sejarah psikologi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan dua filsuf Yunani kuno yang mempelajari psikologi, yaitu ada Plato dan Aristoteles. Selain menjelaskan mengenai pendapat atau sudut pandang dari dua tokoh filsuf di atas, saya juga akan memberikan kritik dan sanggahan terhadap pendapat dari dua sosok filsuf tersebut. Yang pertama, pendapat dari tokoh filsuf Plato. Plato dianggap sebagai dualis sejati. Plato juga berujar bahwa manusia dapat melihat kilasan kekekalan di balik kefanaan. Menurutnya, tubuh adalah kuburan jiwa dan membawa dualisme pada cara berpikir kita tentang hubungan antara jiwa dan raga. Plato juga berpendapat orang dewasa dan cendekiawan bisa membedakan apa itu jiwa dan apa itu raga. Akan tetapi pada anak-anak, jiwa masih bercampur dengan raga dan tidak dapat dipisahkan gagasan dari benda yang nyata. Jiwa yang mengandung gagasan ini disebut psyche. Selain daripada itu, Plato juga percaya bahwa status dan kedudukan setiap manusia, setiap orang dalam masyarakat telah ditetapkan sejak lahir. Itulah penjelasan singkat dari pendapat Plato mengenai hubungan jiwa dan raga. Dari pendapat Plato tersebut, saya agak kurang setuju tentang dia yang menyebutkan kedudukan setiap orang dalam masyarakat telah ditetapkan sejak lahir. Jika menurut saya itu kurang benar atau kurang pas, karena secara logika atau realitisnya kedudukan manusia di dunia dapat ditentukan dengan cara bagaimana manusia itu sendiri dalam berusaha, berkembang, dan sebagaimana manusia itu bisa tidak menempatkan dirinya di lingkungan tempat tinggalnya. Itulah sepenggal dari kisah Plato dalam berpendapat mengenai jiwa dan raga, serta sedikit kritikan dari saya atas ketidaksetujuan saya mengenai pendapat dari
Plato tersebut. Lalu yang kedua ada pendapat dari Aristoteles yang beliau berpendapat jika memandang dunia alam dan menelaah kemampuan manusiawi kita untuk berpikir dan bernalar cocok untuk beradaptasi dengan hierarki makhluk hidup dari tumbuhan hingga dewa. Menurutnya juga segala hal yang memiliki bentuk kejiwaan selalu menempati wujud tertentu. Wujud ini pada dasarnya pernyataan atau ungkapan jiwa. Tuhan adalah satu-satunya hal yang tanpa wujud, hanya jiwa. Aristoteles juga sering disebut sebagai bapak psikologi empiris karena menurut pendapatnya segala sesuatu harus bermula dari realitas, yaitu wujud. Wujud sendiri memiliki definisi sumber pengetahuan paling penting. Ia juga menyampaikan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kemauan untuk berkembang menjadi sesuatu sesuai dengan tujuan yang bermaksud pada benda tersebut. Dari pandangan Aristoteles yang menjelaskan segala sesuatu harus bermulai dari realitas atau dari realitas dan kenyataan tersebut. Menurut pandangan saya, jika segala hal didasari oleh realitas, maka manusia atau orang memiliki agama atau percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan reality. Itu contohnya ya, contohnya agama ini. Karena sesuai penjelasan saya tadi juga, Tuhan itu satu-satunya yang tanpa wujud. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak bisa melulu harus bisa diwujudkan secara realistis. Terkadang suatu hal, contoh mengenai agama tadi, manusia dapat memiliki agama karena atas dasar dari beberapa faktor, yaitu kemauan, kepercayaan, serta lingkungan keluarga, serta dalam teori atau definisi manusia dalam menentukan agama sifatnya absolut atau kekal, dan memang Tuhan itu tidak bisa dibuktikan wujudnya, melainkan manusia hanya bisa percaya karena keyakinannya. Karena agama ini jika teori berdasarkan agama itu memiliki sifat yang absolut, teman-teman. Nah, keyakinan tersebut bisa tumbuh dalam benak diri manusia karena perihal manusia tersebut
eh, mengalami hal-hal yang bersifat keajaiban atau kebetulan pada dirinya. Itulah beberapa sanggahan yang menurut saya beberapa sanggahan dari pendapat saya mengenai pendapat Aristoteles. Cukup sekian, jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.